Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Untuk video kali ini akan kita membahas materi baru, yaitu kalau misalkan di buku kalkulus integral itu ada di bab 9 tentang deret tak terhingga. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah barisan tak terhingga. Kita masuk ke sini ya. Di sini ada beberapa. Saya translatekan untuk yang bagian pertama tadi. Dalam bahasa yang sederhana, suatu barisan A1, A2, A3, A4 adalah susunan bilangan real yang teratur. Satu untuk setiap bilangan bulat positif, lebih tepatnya suatu barisan tak terhingga atau Empty sequence adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau range adalah himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan suatu barisan sebagai A1, A2, A3, A3 dan seterusnya sebagai kurung kurawal AN, pangkat N, pangkat tak hingga, N sama dengan 1 atau cukup sebagai AN. Kadang-kadang kita akan memperluas pengertian sedikit dengan membuat daerah asalnya terdiri dari sebuah bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan bilangan bulat tertentu seperti B0, B1, B2, dan seterusnya, dan C8, C9, C10, dan seterusnya, yang dapat dituliskan sebagai Bn batas bawah 0, batas bawah N sama dengan 0, dan batas atas adalah tak hingga. Dan Cn yaitu batas bawah N sama dengan 8, dan batas atas adalah tak hingga. Suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola, seperti 1, 4, 7, 10, dan juga 13, dan seterusnya. Dengan rumus eksplisit, untuk suatu ke N seperti pada AN sama dengan 3N min 2 dengan N lebih dari sama dengan 1. Atau oleh rumus rekursi, yaitu A sama dengan 1, AN sama dengan AN min 1 plus 3 dengan N lebih dari sama dengan 2. Perhatikan, kita masuk ke yang ini ya teman-teman. Perhatikan bahwa masing-masing dari ketiga ilustrasi kita akan menghasilkan barisan yang sama. Berikut 4 rumus eksplisit lagi dan beberapa suku pertama barisan yang dibentuknya. Yang pertama adalah AN sama dengan 1 min 1 per N, yaitu N lebih dari sama dengan 1, 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4, 4 per 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah Bn sama dengan 1, plus dalam kurung N min 1 pangkat N, dikalikan dengan 1 per N. Menjadi N lebih dari sama dengan 1, 0,3 per 2, 3 per 2, 2 per 3, 5 per 4, 4 per 5, 7 per 6, 6 per 7, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah Cn sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 per N. Didapatkan N lebih dari sama dengan 1, 0, 3 per 2, min negatif 2 per 3, 5 per 4, negatif 4 per 5, 7 per 6, dan negatif 6 per 7, dan seterusnya. Lalu Dn adalah 0,9999, yaitu dengan N sama lebih dari sama dengan 1, maka didapatkan 0,99, 0,99, dan seterusnya masih sama 0,99. Selanjutnya adalah konvergensi. Perhatikan keempat barisan yang baru saja didefinisikan tadi ya. Masing-masing barisan memiliki nilai yang berkumpul di dekat atau bisa dilihat di diagram di samping itu ya. Tetapi apakah semua konvergensi ke 1? Tanggapan yang benar adalah bahwa AN dan BN konvergensi ke 1, sedangkan CN dan DN tidak. Agar suatu barisan konvergensi ke 1, pertama-tama berarti bahwa nilai-nilai barisan itu harus semakin mendekati 1, tetapi barisan harus lebih dari hanya mendekati 1. Nilai-nilai tersebut harus tetap berdekatan untuk semua N di luar suatu nilai tertentu. Aturan ini yang tidak dipenuhi oleh Cn. Berdekatan artinya sebarang dekat, yakni dalam sebarang jarak bukan 0
tertentu dari satu yang tidak dipenuhi oleh Dn walaupun Dn tidak konvergensi ke satu, namun dapat dikatakan bahwa barisan Dn konvergensi ke 0,999. Barisan Cn tidak konvergensi sama sekali. Barisan ini kita katakan divergen. Berikut suatu definisi resmi yang pertama kali kita perkenalkan di subbab yang sebelum-sebelumnya. Yaitu definisinya adalah barisan AN dikatakan konvergensi ke L dan kita tulis limit N mendekati θ hingga AN sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif E terdapat epsilon, terdapat bilangan positif N yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N kecil lebih dari sama dengan N besar menjadi mutlak AN negatif L kurang dari epsilon. Suatu barisan yang tidak konvergensi ke sembarang bilangan L yang sekitar hingga dikatakan menyebar atau divergen. Contoh yang pertama, perhatikan bahwa jika P adalah bilangan bulat positif, maka limit N mendekati θ hingga 1/NP sama dengan 0. Pembuktian ini hampir jelas dari pembahasan terdahulu, tapi di sini kita dapat memberikan secara resmi. Misalkan diketahui epsilon lebih dari 0 sembarang, pilih N kapital sebagai sembarang bilangan yang lebih besar daripada akar pi 1 per epsilon, maka N lebih dari sama dengan N kapital mengaplikasikan bahwa seperti mutlak AN min L sama dengan mutlak 1 per N pangkat P min 0 sama dengan 1 per NP kurang dari sama dengan 1 per N kapital P kurang dari 1 per akar dalam kurung akar P 1 per epsilon pangkat P sama dengan epsilon. Semua teorema mengenai limit yang Anda kenal berlaku untuk barisan-barisan yang konvergensi. Kita sajikan di sini tanpa disertai pembuktian. Jadi seperti ini ya, ini pasti sudah dibahas untuk materi 5 sebelumnya di video-video yang pernah saya bahas juga ada di situ, yaitu sifat-sifat limit barisan. Itu sudah pasti ada di semua buku. Kalau misalkan kalian cari juga tentang sifat-sifat limit itu pasti ada dan biasanya ada lebih banyak lagi. Tapi yang kita pakai adalah yang 5 ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas teorema B, yaitu teorema Apit. Andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergensi ke L dan bahwa AN kurang dari sama dengan BN kurang dari sama dengan CN untuk N lebih dari sama dengan K kapital dengan K kapital bilangan bulat yang tetap atau Frege integer, maka BN juga konvergensi ke L. Untuk contohnya adalah perhatikan bahwa limit N mendekati θ hingga sin pangkat 3N per N sama dengan 0. Untuk N mendekati 1, maka min 1 per N kurang dari sama dengan sin pangkat 3N per N kurang dari sama dengan 1 per N. Oleh karena itu, limit N mendekati θ hingga min 1 per N sama dengan 0 dan limit N mendekati 1 per N sama dengan 0 hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Selanjutnya adalah teorema C. Jika limit N mendekati θ hingga mutlak AN sama dengan 0, maka limit N mendekati θ hingga AN sama dengan 0. Untuk contoh yang kelima, ini bisa dilihat ya, bisa diperhatikan seperti ini. Selanjutnya akan kita bahas adalah barisan monotonik. Perhatikan sembarang barisan tak menurun. AN yang kita maksudkan adalah AN kurang dari sama dengan AN plus 1 dengan N lebih dari 1. Satu contoh adalah barisan AN sama dengan N kuadrat. Contoh lainnya adalah AN sama dengan 1 min 1 per N. Lalu lanjut kita ke teorema D, teorema barisan monotorik. Jika U suatu batas atas, ini dia. Jika U suatu batas atas untuk suatu barisan tak menurun, AN, maka barisan ini konvergensi ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Begitu pula jika L suatu batas bawah untuk suatu barisan yang tak menarik, maka barisan BN konvergensi ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Contohnya, seperti ini bisa dilihat ya.
Ini bisa ini aja, bisa langsung dipahami aja. Jika kurang dipahami, kalian bisa translate seperti ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu untuk materinya tentang deret taberhingga, yaitu barisan taberhingga. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang deret taberhingga. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you driving your car down to school. Your lips are so fine and you're looking so cool.